diri dan bunyikanlah, Isa mau datang segera. Selamat pagi dan selamat sabat saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Salam sejahtera untuk seluruh pendengar Maestro yang kami sangat kasihi. Pada pagi sabat ini saya Pendeta Cucu Elia akan bersama-sama dengan saudaraku untuk membaca merenungkan akan firman Tuhan yang saya beri judul Aku Percaya Pada Kasih Setia Tuhan, yang didasarkan pada Mazmur pasal 11 sampai pasal 14. Sebelumnya saudaraku, mari kita akan berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk berkat, penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kami juga memohon tuntunan dan bimbingan Tuhan oleh Roh Kudus yang Engkau janjikan agar kami memahami akan rancangan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada kitab Mazmur yang kita sudah memasuki pasal yang ke-11. Kita akan baca dan merenungkan sampai pasal 14. Dan tentunya saudara-saudaraku, bila mana beberapa waktu yang lalu kita membahas beberapa kitab yang lebih banyak berbicara tentang nubuatan dan doktrin, ajaran kehidupan kekristenan. Namun pada pembacaan perenungan firman Tuhan dalam kitab Mazmur, kita akan lebih banyak menemukan kehidupan sehari-hari. Pengajaran yang dipantulkan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan menemukan ajaran dan Injil itu nyata dalam kegiatan dan kehidupan sehari-hari. Dan itu dinyatakan melalui berbagai pengalaman hamba-hamba Tuhan yang hidup di zaman Alkitab, dan khususnya hamba Tuhan Raja Daud. Mari saudaraku sekalian, kita lihat memulai pembacaan dalam Mazmur pasal 11. Dikatakan, pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung? Sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Menarik saudaraku sekalian, bila mana penulis kitab Mazmur ini menunjukkan bahwa ada orang jahat atau orang fasik melentur busurnya dan memanah orang benar atau orang tulus di tempat gelap. Mengapa harus ditambahkan di tempat gelap? Tentu kenyataannya bahwa ketika mereka melakukan kejahatan, tekanan kepada orang-orang yang tulus, orang benar, mereka melakukannya di tempat tersembunyi, di mana orang banyak tidak dapat melihatnya. Atau paling tidak, pengawas dari masyarakat atau polisi barangkali tidak bisa melihatnya. Jadi saudaraku sekalian, tekanan dan aniaya kepada orang yang tulus hati, kepada orang benar, mungkin juga akan mendapat hambatan dari banyak orang, tetapi dilakukannya di tempat tersembunyi. Dan penting untuk terus digarisbawahi bahwa Mazmur atau kitab Mazmur, para penulisnya menunjukkan bahwa kehidupan orang-orang yang benar, orang-orang yang setia itu adalah orang-orang yang terlindung oleh Tuhan. Mereka yang setia itu sekalipun harus mengalami aniaya, harus mengalami penderitaan dan kesulitan, tetapi Tuhan sesungguhnya melindungi mereka. Dan bahkan ditunjukkan pada ayat 4, Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga, matanya mengamat-amati. Saudaraku, pemahaman ini atau pernyataan penulis Mazmur ini adalah sebuah pengertian, pengalaman hidup sebagai orang Israel, di mana mereka melihat kenyataan dalam hidup sehari-hari, sekalipun mereka dalam kesulitan, sekalipun mereka harus mengalami jatuh ke dalam dosa, tetapi mereka ingat bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah mereka melalui adanya bait suci. Sehingga mereka selalu berpikir bahwa
Sekalipun berbagai tantangan dan ujian boleh terjadi, tetapi ketika melihat ada bait suci, Tuhan ada di sana. Tuhan hadir di sana. Dan Tuhan mengamat-amati umatnya. Dan kalaupun harus mengalami berbagai persoalan dan kesulitan hidup, dikatakan dalam ayat yang keempat tadi, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Dan ayat 5, Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan ia membenci orang-orang yang mencintai kekerasan. Jadi sesungguhnya saudaraku sekalian, sekalipun ada penderitaan, sekalipun ada kesulitan, Tuhan mengizinkan ujian boleh terjadi. Dan bahkan saudaraku sekalian, ujian itu boleh jadi untuk memisahkan orang benar dan orang fasik. Karena rupanya orang benar dan orang fasik, menurut ayat yang kelima, Tuhan melakukan hal yang sama, ujian yang sama. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Namun pada kalimat berikutnya ada sebuah permainan kata yang menarik, bahwa kata benci dan mencintai itu didampingkan. Ya, Tuhan membenci orang yang mencintai kekerasan. Sehingga para penulis, ada satu penulis yang menyebutkan benci dan cinta itu seperti sebuah seni, katanya. Ya. Tetapi saya tidak menyebutkan hal demikian. Tetapi para penulis Alkitab, sama seperti pemazmur ini, menggandengkannya untuk melihat itu adalah pertentangan yang luar biasa. Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Dan ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan ia mengasihi keadilan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, bahwa sekalipun tantangan yang berat yang kita bisa mungkin alami, dan bahkan belakangan ini ada gempa yang berulang-ulang muncul di tengah-tengah kita. Dan kelihatannya di bulan Desember ini, ketika hujan, ya, cuaca yang tidak menentu, bahkan gempa pun semakin sering kita alami. Dan mungkin di tengah-tengah kesulitan itu ada banyak kejahatan yang terjadi. Bahkan orang-orang mungkin jauh dari kerinduannya untuk bertobat, bahkan menekan orang-orang benar. Tapi sekali lagi, saudaraku sekalian, Tuhan ada di dalam bait-Nya mengamat-amati dan bahkan mengizinkan terjadi ujian pada kita. Tetapi orang setia, Tuhan adalah perlindungannya. Baik saudaraku sekalian, pada pasal ke-12 kita menemukan satu rincian yang menarik, dan khususnya dilanjutkan pada pasal ke-14 tentang orang-orang fasik, orang-orang jahat yang disebut dengan kata secara khusus bibir mereka, bibir yang manis dan hati yang bercabang. Saya ingin mengulangi pembacaannya ayat 3. Mereka berkata dusta, yang seorang kepada yang lain. Mereka yang berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Saudaraku sekalian, rupanya kehidupan orang jahat itu, orang fasik itu tidak harus dengan kekuatan otot, dengan kekerasan yang dapat dilihat, tetapi juga setiap kecurangan oleh karena lidah, kata-kata kasar, omong besar, dan disebut sebagai bibir kelihatannya nampaknya manis, ya. Dan keterangan itu didukung dengan keadaan manusia yang nyata-nyata oleh hamba Tuhan, Raja Daud, menuliskan bahwa keadaan manusia itu memang sungguh bebal. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Walaupun begitu nyata kehidupan di dunia ini, kalau sekiranya Tuhan tidak bertindak, dunia itu akan segera hancur. Tetapi orang bebal mengatakan tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia yang untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Tuhan melihat dari sorga.
untuk melihat dan mengetahui apakah ada orang yang mencari Tuhan. Saya rindu bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang sedang mencari Tuhan. Saudaraku, pasal 14 ini seolah menjadi sebuah ilham daripada penulis-penulis perjanjian baru, khususnya Rasul Paulus, untuk menyatakan dahsyatnya dosa dalam hidup manusia, sehingga tidak ada lagi yang baik dalam diri manusia, sehingga dosa itu telah mengakar dan membuat manusia itu benar-benar tidak ada sesuatu yang baik di dalamnya, sehingga membutuhkan Allah saja. Dan pasal 14 ayat 1 dan 2 menunjukkan bahwa Tuhan memandang ke bawah dari sorga, bahwa rancangan keselamatan itu datang dari Tuhan. Rancangan keselamatan itu inisiatif Tuhan, karena manusia sendiri tidak ada yang baik, bahkan dia nyatakan tidak ada Allah. Ya, dia hanya mau menikmati hal yang kelihatan saja, sungguh tidak ada Allah. Jadi saudaraku sekalian, ketika renungan ini dibagikan, saya merindukan bahwa saudara dan saya adalah bagian daripada orang-orang, umat-umat Tuhan yang sekalipun mungkin berat mengatur waktu kita, tapi kita adalah orang-orang yang mencari Tuhan, mencari kebenarannya, dan bagaimana kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mari saudara kita lihat betapa hebatnya, dahsyatnya dosa dalam hidup manusia itu. Ayat yang ketiga pada pasal 14. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan. Saudara-saudaraku sekalian, inilah kenyataannya hidup manusia. Hidup manusia yang ada di dunia yang berdosa ini. Dosa telah menenggelamkan manusia sedalam-dalamnya, sehingga sulit kembali muncul ke permukaan ke dalam kebenaran, dan bahkan menyatakan tidak ada Allah. Baik saudaraku, bila mana kenyataannya seperti ini bagi umat-umat Tuhan, bagi hati umat Tuhan yang masih terpanggil untuk mau kembali kepada Tuhan, ada sebuah seruan yang dinyatakan pada pasal yang ke-13, sengaja saya lewatkan. Saya tempatkan pada bagian terakhir. Ada kalimat atau frase yang diulang-ulang dan telah mengilhami banyak penulis yang lain, yang dikatakan pada ayat yang kedua dan ketiga. Berapa lama lagi Tuhan, kau lupakan aku terus-menerus? Sekali lagi kata atau frase berapa lama. Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? 4 kali diulangi kata berapa lama lagi. Saudaraku, hamba Tuhan Raja Daud telah melihat betapa dahsyatnya kehidupan di dunia ini, betapa ngerinya kejahatan orang-orang fasik yang dilakukan terhadap orang-orang benar. Dan hamba Tuhan melihat bahwa orang-orang benar seringkali mengalami tekanan dan aniaya. Dan ini telah mengilhami penulis Habakuk. Nabi Habakuk menuliskan juga kata atau frase yang sama. Berapa lama lagi Tuhan penindasan itu boleh terjadi oleh orang-orang fasik? Berapa lama lagi? Kata itu atau frase ini mendengung dalam Alkitab. Mungkin saudaraku sekalian, sekarang pun kita boleh mengatakan atau menyerukan kalimat atau frase yang sama. Karena kita melihat di dunia yang kita alami sekarang ini, ada banyak kejahatan yang luar biasa. Saudaraku sekalian, ketika kita membuka cellphone kita, ya, HP di tangan kita, seringkali kejahatan muncul dalam genggaman tangan kita. Entah itu chatting, SMS yang menawarkan sesuatu yang kelihatannya menggiurkan dan kenyataannya itu adalah penipuan. Ya. Dan bahkan gambar-gambar yang seronok yang mungkin menawarkan sesuatu, di baliknya ada sesuatu juga yang isinya adalah penipuan juga.
Jadi saudaraku sekalian, kejahatan di dunia ini begitu hebatnya. Itu baru hal-hal yang mungkin muncul dalam genggaman HP kita di dunia maya. Dan ketika keluar dalam kenyataan di dunia kita ini, dengan mata telanjang kita melihat berbagai peristiwa terjadi. Di Bandung ini baru-baru saja tentu kita mendengar peristiwa yang menghebohkan, di mana bom bunuh diri juga terjadi di kota Bandung. Ya, dan tentu ini adalah juga hasil daripada pekabaran-pekabaran yang menyesatkan orang, sehingga orang bersedia membunuh dirinya sendiri dan mencelakai orang lain. Dan hal-hal serupa seperti ini, kejahatan-kejahatan yang belum lagi yang saya sebutkan berbagai daftar yang bisa kita munculkan dalam siaran ini. Tetapi pertanyaannya, Tuhan, berapa lama lagi ini boleh terjadi? Berapa lama lagi kejahatan ini boleh terus menggaung? Inilah seruan daripada hamba Tuhan, Raja Daud. Dan pandanglah kiranya, lihatlah Tuhan. Apakah Tuhan tidak melihat? Tuhan tahu, Tuhan lihat. Tapi rindu hamba Tuhan ini mendengar jawaban Tuhan. Jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Seringkali ketika tekanan-tekanan ini terjadi dalam hidup kita, dan bahkan mungkin peristiwa-peristiwa yang menghebohkan lebih hebat lagi. Barangkali gempa yang terjadi di Cianjur mungkin juga terjadi di antara kita. Karena memang itu sudah dinubuatkan oleh Tuhan bahwa itu akan terjadi. Dan kalau itu terjadi kepada saudara dan saya, apa yang kita mau pertanyakan lagi kepada Tuhan? Apakah kita bertanya lagi, Tuhan bagaimana ini? Tuhan, jawablah aku. Berapa lama lagi? Kalau ini boleh terjadi dan terus terjadi, kekhawatiran dan kecemasan, dan itulah yang bisa membawa kita ke dalam kematian. Bahkan mungkin diawali dengan kematian rohani. Tapi sekali lagi, hal ini adalah lumrah. Pernyataan pertanyaan ini adalah lumrah. Berapa lama lagi Tuhan ini terjadi? Berapa lama lagi Tuhan kami harus hidup di dunia yang seperti ini? Tetapi kalimat-kalimat ini dan seluruh pekabaran yang kami tampilkan, kami sampaikan pada pagi hari ini, saya tutup dengan satu ayat yang menguatkan dan meneguhkan. Dan itu juga yang meneguhkan hamba Tuhan Raja Daud. Tetapi aku, kata dia, ini kiranya bisa meneguhkan kita ya. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Saudaraku, di tengah-tengah kerisauan hatinya, di tengah-tengah kesulitan hidup yang dihadapi, hamba Tuhan Raja Daud memberikan teladan. Aku percaya pada kasih setia Tuhan. Apakah saudara percaya? Sekalipun dalam kesulitan, kita mau mengatakan aku percaya. Aku mempercayakan hidupku pada kasih setia Tuhan. Dan bahkan ia bisa menyanyi, memasyurkan Tuhan. Dan saudara dan saya pun dipanggil untuk menyanyi, menaikkan pujian bagi Tuhan, karena keselamatan yang dijanjikannya adalah pasti buat mereka yang setia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk pengalaman yang dibagikan oleh hamba Tuhan Raja Daud. Dan setiap perkataannya mengilhami kami dan menyadarkan kami bahwa kami manusia biasa. Dan seringkali kami juga mengeluh dan bertanya kepada Tuhan. Namun kami pada akhirnya mau mengatakan bahwa kami percaya kepada kasih setia Tuhan. Terima kasih atas janji-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap firman yang menguatkan dan meneguhkan kami. Dan bagi saudara kami yang saat ini mendengarkan siaran ini dalam keadaan lemah, Tuhan kuatkan. Yang dalam keadaan sakit, Tuhan berkenan menjamah dan berikan kekuatan, kesembuhan buat mereka. Teguhkan iman kami agar kami sepenuhnya percaya bahwa Tuhan sedang melakukan yang terbaik bagi setiap orang. Inilah doa kami Tuhan.
Ajarlah kami setia sampai pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Isa mau datang segera, datang segera.